Baik, di sini saya sudah ditemani oleh Pak Taha Syafiril dari perwakilan Asosiasi Driver Online. Selamat pagi, Pak Taha. Selamat pagi Mbak Yuwana, Mbak Suci Yuwana, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Makasih banyak Pak atas waktunya sudah berkenan gitu ya Pak Taha ngobrol-ngobrol. Sampailah kita ya Pak di apa namanya di video ini. Saya tuh pengen apa ya ngobrol lebih lanjut nih tentang apa sih aktivitas dari asosiasi driver online gitu ya. Sebenarnya kan memang dari riset saya tentang taksi online, saya kenal dengan Pak Taha udah cukup lama ya, dari zaman sebelum pandemi kayaknya itu tahun Ya, 2020-an 2000. gitu. Iya, dan waktu itu apa ya, seingat saya tuh Pak Taha ini dan teman-teman dari ADO ya termasuk yang saya kira saya banyak belajar perspektifnya ketika saya belajar tentang apa riset tentang taksi online. Nggak afdol kayaknya kalau kalau ada peneliti tentang taksi online tapi nggak ngajak ngobrol drivernya gitu ya. Nggak ada perwakilan suara dari asosiasi driver, dan saya ngerasa teman-teman dari ADO ini sangat welcome gitu dengan para peneliti ataupun para pelajar gitu ya yang ingin tahu lebih banyak gitu tentang aktivitas driver online. Nah, mungkin buat yang belum tahu gitu ya, mungkin boleh dikenalin sedikit nih Pak Taha, sebenarnya asosiasi driver online ini apa sih Pak? Terus kalau boleh tahu apa ya, tahu sedikit sejarahnya tuh udah berapa lama terbentuknya dan sebenarnya apa sih yang sebenarnya ingin diperjuangkan oleh teman-teman ADO ini begitu Pak Taha? Ya, terima kasih atas undangan ngobrolnya Mbak Yuwana. Saya Taha Syafaril, dari Ketua Umum Asosiasi Driver Online. Jadi Asosiasi Driver Online atau ADO, kita kan kalau di Indonesia kan tidak, singkatan itu sering dibaca langsung gitu, dibaca seolah-olah seperti nama ADO. Padahal itu sebenarnya singkatan ADO, Asosiasi Driver Online. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih sebenarnya mungkin Driver Online Association, doa jadinya. Jadi ADO itu sebenarnya eh, awalnya itu berdiri tidak sengaja karena kami dulu di 2016 adalah orang-orang yang mencoba untuk menjadi driver online sebutannya, tapi sebenarnya adalah pengemudi eh, atau driver yang berbasis aplikasi. Jadi kita menerima orderan dari aplikasi. Yang ada waktu itu ada Uber, ada Grab yang untuk mobil, yang untuk roda dua ada Gojek dan Grab. Lalu karena ada kasus 2016 ada kasus tiba-tiba kepala dinas perhubungan atau Kadishub di Jakarta itu lewat DLAJR mereka lewat Disub itu menahan beberapa mobil online teman-teman kita gitu, ada 12 mobil gitu, karena menurut mereka atau desakan dari teman-teman taksi konvensional bahwa taksi online itu belum berizin di Indonesia. Nah, itu 2016. Lalu akhirnya kita jadi berkumpul karena ada WhatsApp group, ada berita bahwa kita harus kumpul dan lain-lain. Kita akhirnya pada datang. Nah, saya dulu kebenaran ditunjuk oleh teman-teman komunitas. Jadi kita punya komunitas-komunitas nih di Jakarta. Punya komunitas, terus kita dan komunitas itu sering kopdar gitu ya, itu tradisi di Jakarta, kopdar. Terus ini ada undangan nih, karena kebenaran salah satu anggota komunitas kami itu termasuk mobil yang ditahan oleh Disub pada saat itu. Nah, lalu kita selanjutnya langsung kita ketemu ngobrol-ngobrol. Pada saat itu teman-teman bingung mau bikin apa nih supaya kita bersatu gitu ya. Akhirnya ada usulan, dan saya ingat banget waktu itu saya mengusulkan untuk bikin organisasi, karena ada yang juga mengusulkan koperasi dan lain-lain. Nah, lalu kita sepakat untuk mendirikan organisasi dan kita belajar berorganisasi. Dulu-dulunya sih nggak pernah berorganisasi ya, di OSIS SMP SMA juga nggak pernah. Tapi akhirnya belajar karena kemudian teman-teman saya juga dewasa dalam kehidupan, beberapa kakak sepupu saya dan kakak ipar saya aktivis, jadi saya tahu
bagaimana mengelola sebuah organisasi yang baik. Akhirnya jadilah ADO di 2016. Waktu itu ADO dibuat tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi wakil dari teman-teman seluruh Jabodetabek untuk berbicara, berkomunikasi, berdialog dengan pemerintah gitu. Nah, tentu zaman dulu atau sekarang tradisi di Indonesia untuk bisa berdialog itu kita harus demo, kita harus aksi. Nah, lewat aksi-aksi itulah akhirnya ADO punya jejak perjuangan di media dan di sosial media dan lain-lain, sehingga uh, di tahun 2019 ada ajakan dari teman-teman di luar negeri untuk ADO, karena mereka melihat dari jejak-jejak perjuangan kita di sosial media dan di media. Akhirnya mereka mengundang kita gitu. Sebenarnya ADO adalah sebuah organisasi biasa yang anggotanya adalah pengemudi dan pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi. Lalu kita juga berizin dari awal, kita sudah melakukan legalitas organisasi kita. Lalu di tahun 2021 karena ada perubahan, akhirnya kita bikin akte perubahan dan lain-lain. Kita kepingin ADO itu sebenarnya kepingin lebih luas jangkauannya, lebih perspektifnya lebih luas dan lebih komprehensif, karena ternyata di permasalahan transportasi berbasis aplikasi ini ternyata setelah dilihat ternyata masalahnya banyak gitu. Makanya kita punya 4 bidang di ADO. Ada bidang organisasian karena kita ingin berkembang organisasinya, terus ada bidang sumber daya ekonomi karena kita tahu kita adalah bagian dari ekosistem aplikasi dan kita tidak punya ekosistem sendiri dan kita harus membuat ekosistem itu. Terus ada bidang hukum karena lemahnya regulasi di Indonesia maupun di dunia, ternyata ada beberapa negara yang memang regulasinya sangat lemah. Lalu ya bidang URC, di mana ini adalah pertolongan atau bentuk dari keberadaan kami di lapangan, di jalan raya gitu. Makanya kita bikin bidang URC. Jadi 4 bidang itu sebenarnya kita sudah mau menjadi organisasi yang lengkap gitu. Nah, tapi memang berkembangnya memang akhirnya jadi ke beberapa provinsi. Kita sekarang mungkin ada di 18 provinsi dengan segala macam permasalahannya. Tapi saya rasa mungkin yang saya tahu untuk organisasi pengemudi berbasis aplikasi, yang anggotanya pengemudi berbasis aplikasi di Indonesia ADO yang paling banyak cabangnya gitu. Jadi ya alhamdulillah semua itu memang jeripayah, tapi sebenarnya juga ada semacam dorongan kita itu kayak selalu diberikan hal baru yang harus dipelajari, hal baru yang harus diketahui. Jadi proses berdirinya ADO sampai sekarang itu memang sebagian besar ya karena takdir juga kayaknya. Karena iya, tapi kalau dilihat nih Pak, sekarang kan udah 8 tahun berjalan gitu ya. Terus sekarang tadi dari Pak Taha bilang perkembangannya udah menyebar di berbagai provinsi. Pernah ini nggak Pak menghitung kita tuh ADO tuh sebenarnya ada di berapa provinsi? Terus kira-kira nih kalau dihitung gitu jumlah membernya tuh berapa Pak? Jadi kalau kita sebenarnya saat ini setelah 2019 atau setelah pandemi itu memang ada beberapa DPD yang kehilangan anggotanya dan pengurusnya gitu. Ya karena memang dari kita berjuang 8 tahun itu akhirnya banyak dari anggota dan pengurus, terus buat apa kita bikin organisasi, karena aplikasi nggak mau dengerin kita, pemerintah nggak mau support kita. Kita tidak dianggap mereka, keberadaan kita tidak dianggap mereka, makanya mereka akan banyak yang keluar dari organisasi. Tapi kita sekarang mengatakan bahwa kita sadar itu dan kita akhirnya membuat konsep untuk berkoalisi atau membangun jaringan, membangun jejaring. Jadi kita akhirnya ya karena sejarahnya kita tahu dari mulai 2016, jadi kita tahu sebenarnya siapa aktivis-aktivis atau pejuang-pejuang di daerah ini, siapa aja orangnya dan lain-lain. Dan pengurus-pengurus di DPD kita walaupun kehilangan anggotanya masih terus ikut berjuang dengan berkoalisi dengan teman-teman di daerah.
Kalau jumlah sebenarnya yang saat ini sebenarnya ya mungkin sekitar hampir mungkin lebih dari 15.000 Mhm. anggota dan jejaring, karena di Sumatera Selatan yang sekarang paling gede itu bisa menciptakan jejaring itu untuk roda 2 bisa sampai 10.000. Jadi Mhm. kalau kita bikin acara itu selalu keteter dengan jumlah yang begitu banyak yang ikut. Jadi uh, mungkin ya secara jumlah ya mungkin tidak begitu signifikan sebenarnya, tapi Nah, ini kan tadi kalau walaupun misalnya dibandingkan dengan jumlah seluruh driver taksi online, mungkin anggota ADO ini tidak begitu banyak, tapi saya kira suaranya itu memang kalau misalnya ya setidaknya dilihat dari pemberitaan gitu ya, bahkan kalau misalnya dari peneliti dari luar negeri ingin tahu tentang dinamika taksi online di Indonesia seperti apa, pasti mungkin ADO itu menjadi salah satu ya top 5 lah gitu ya, nama asosiasi yang sering keluar gitu Pak. Nah, ini saya kira tidak ada ada kaitannya begitu ya dengan bagaimana selama ini juga ada membangun jejaring di luar negeri begitu ya Pak ya. Nah, ini saya dengar kabar nih, bukan dengar kabar sih, Pak Taha yang ngasih tahu saya kan gitu. Kemarin Pak Taha habis dari Sri Lanka gitu ya Pak, dan mengikuti acara IAATW atau kalau nggak salah International Alliance kalian of App-based Transport Workers gitu ya. Mungkin ini semacam kira-kira mungkin bahasa Indonesianya aliansi pekerja internasional. uh, aplikasi digital. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Nah, Ya. ini mungkin boleh cerita sedikit Pak mengenai apa sih kemarin agenda Pak Taha di Sri Lanka itu gitu ya. Dan sebenarnya nih IAATW ini seberapa kira-kira menurut Pak Taha akan seberapa mendukung sih gitu adanya IAATW ini terhadap agenda-agenda dari ADO di Indonesia, Pak. Ya, ya. Jadi sebenarnya kami menyadari pada saat kami banyak kehilangan atau banyak menghadapi internal problem dari organisasi kita, baik di dalam dan di luar, di daerah, di pusat dan di daerah. Kami menyadari sebenarnya adalah perjuangan ini tuh harusnya terbangun, jadi sebuah bangunan yang perlahan-lahan harus dibangun. Jadi tidak bisa juga kita berkelompok, terus protes, aksi, terus goal gitu. Apa yang kita inginkan dilakukan. Ternyata nggak begitu gitu. Jadi kami sudah sadari itu, sehingga kami sangat menghargai setiap momen perjuangan kita. Jadi keterlibatan kita di koalisi atau bergabung dengan organisasi lain atau dalam konteks kita melakukan dialog-dialog dengan semua pihak, kita usahakan untuk terus membangun perjuangan itu, karena perjuangan itu tidak bisa langsung terjadi. Nah, banyak teman-teman yang menganggap bahwa perjuangan itu harus selesai, udah terus disetujui oleh pemerintah. Ternyata enggak gitu. Nah, dari situlah sebenarnya munculnya jejak perjuangan kita di media-media dan dari mulut ke mulut dan lain-lain, sehingga 2019 itu ada telepon dari seorang namanya Yasin Aslam. Beliau adalah ketua organisasi driver dan pengantar, baik driver mobil di sana nggak ada motor, dan juga pengantar kurir online yang berbasis aplikasi. Mereka menelpon, mereka mengajak kita datang ke London untuk membuat organisasi internasional. Jadi ADO sebenarnya juga waktu itu nggak menyangka kalau tiba-tiba sampai ditelepon oleh mereka. Dengan kesiapan yang sudah harus kita lakukan dan lain-lain, akhirnya di tahun 2020 Januari kita berangkat ke sana, bahkan mungkin sangat dibantu oleh Mbak Yuwana, kebenaran bisa ketemu di sana ya. Dan di situ dibuatlah namanya IAATW, maksudnya IAATW ya, International Alliance Application Based Transport Worker. Jadi kita bikin itu, kita sepakat untuk membuat itu supaya nanti ada sebuah organisasi, kita bukan federasi, jadi kita bentuknya organisasi, karena nyerempet ke profesi, jadi bukan pekerja murni pekerja seperti kalau kita mendaftarkan diri menjadi serikat
pekerja gitu ya. Jadi kita putuskan menjadi sebuah organisasi, aliansi, dan terbentuklah IEETW itu 2020 Januari. Nah, seharusnya setiap 2 tahun sekali di ADART-nya harus membuat konferensi internasional. Karena ada COVID kemarin, akhirnya baru 4 tahun terjadi dari 2020 Januari, baru dibuat di Februari 2024 kemarin, tanggal 23 sampai tanggal 25 Februari. Karena ada pergantian ketua umum di ADO, jadi yang berangkat ya harus ketua umum, dan kemarin akhirnya harus dibantu dengan orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris fluent gitu. Yang saya sebenarnya bahasa Inggrisnya bahasa Tarsan yang harus dengan gerakan gitu. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja di Sri Lanka. Jadi diadakan di Colombo, Sri Lanka karena memang desakan dari organisasi di Sri Lanka, mereka kepingin jadi tuan rumah. Karena mereka itu, nah, jadi gini, jadi di anggota IATW itu, IATW itu, bisa sebuah organisasi, bisa sebuah serikat gitu. Karena di beberapa negara, driver berbasis aplikasi itu, atau pengantar berbasis aplikasi itu, harus jadi pekerja, harus masuk ke serikat pekerja. Jadi anggotanya memang jadi dua, ada anggota organisasi, ada serikat pekerja gitu. Jadi akhirnya ada beberapa negara yang organisasinya serikat pekerja. Nah, kita kebetulan di Indonesia organisasinya organisasi profesi, organisasi biasa, tapi yang anggotanya adalah pengemudi dan pelaku usaha transportasi. Jadi kita bentuknya organisasi. Jadi pertemuan setiap 2 tahunan itu, makanya mereka menamakannya biennial conference. Jadi itu harusnya setiap 2 tahun harus diadakan. Nah, IAETW itu karena masih berumur 4 tahun sekarang, masih banyak ya, kayak kita dulu di ADO 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh masih banyak konflik, masih banyak urusan yang belum kelar, harus banyak merubah ADART dan lain-lain, semuanya itu serba agak perlu disempurnakan lah gitu. Jadi kita melalui proses itu, dan kita berharap sebenarnya IETW itu kita semakin kuat, sehingga keberadaan pengemudi, keberadaan status pengemudi dan pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi, termasuk pengantar roda 2 dan lain-lain, itu ada sebuah pelindungnya, ada sebuah organisasinya yang secara internasional legit dan legitimasinya ada gitu, sehingga kita di negara anggotanya, di seluruh negara yang lain, negara kecil, bisa mencantolkan urusannya kepada organisasi internasional itu. Mungkin seperti yang sudah terjadi, mungkin kalau yang lebih gede dan umurnya lebih tua ya itu ILO, dan juga mungkin kalau transportasi pengemudi itu ada ITF, yang juga sebenarnya punya kantor di Indonesia sebenarnya gitu. Jadi upaya itulah sebenarnya yang harus kita terus perjuangkan. Jadi seperti membangun sebuah rumah, membangun sebuah bangunan, bahwa perjuangan itu banyak sekali yang harus dibentuk gitu. Kita bikin garasi dulu, kita bikin pagar dan lain-lain. Ya, nah ini menarik Pak, tadi analogi bangun rumah gitu ya Pak Taha, dan kalau nggak salah tuh kan IATW sendiri walaupun mungkin baru berdiri 3-4 tahun, anggotanya sudah cukup banyak ya Pak ya, dari kalau saya lihat di websitenya tuh sekitar 20 negara gitu kan, dan ini tidak hanya dari negara-negara berkembang tapi juga dari negara-negara maju seperti Inggris, Amerika begitu ya Pak ya. Nah saya tuh mungkin Pak Taha mungkin bisa share sedikit ya, apa sih kira-kira kesamaan gitu yang Pak Taha temukan dari organisasi-organisasi pekerja aplikasi digital ini? Waktu kemarin tuh kesamaannya apa Pak? Mungkin masalah isu yang dihadapi, atau mungkin masalah kesamaan apa yang menurut Pak Taha tuh kayak bisa membangkitkan solidaritas nih antar pekerja aplikasi digital Pak Taha?
Ya, itu pertanyaan yang sangat apa namanya, sangat baik sekali, karena memang selama ini kami juga terus meneropong itu gitu, mencari apa namanya, hal itu gitu, apa yang menyambung kita ini gitu, tali benang merahnya apa. Jadi pada dasarnya begini, pada dasarnya adalah ada sebuah kemajuan teknologi di dalam masyarakat yang dimunculkan oleh para programmer atau orang-orang yang menguasai IT atau menguasai teknologi, menciptakan sebuah moda baru gitu ya, jasa layanan baru, me, 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 menyeberang ke urusan-urusan transportasi, pengiriman barang, pembersihan rumah dan lain-lain, segala macam kebutuhan masyarakat melalui sebuah platform atau aplikasi. Nah, pada saat itu muncul sebenarnya, itulah masalah itu timbul sebenarnya. Nah, kebersamaan kita itu ternyata di situ, bahwa mereka adalah orang yang mencari pekerjaan atau pekerja, pengemudi dan pekerja, atau pekerja yang mencari nafkah melalui aplikasi tersebut. Nah, tetapi situasi layanan baru ini itu di semua negara, hampir di semua negara, itu tidak ada regulasinya, belum tercipta regulasi yang baik. Sehingga banyak masalah timbul, kayak misalnya seolah-olah perusahaan aplikasi awalnya sangat membutuhkan kita. Kita dikasih bonus begitu besar gitu, sehingga kita antusias banget untuk mengerjakan pekerjaan ini gitu. Tetapi setelah setelah mereka punya skema bisnisnya selesai, bonus itu kemudian ditutup dan kita akhirnya jumlah kita ternyata jadi banyak banget gitu. Di semua negara seperti itu. Muncullah uh, 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 kesulitan-kesulitan yang timbul dari pekerjaan kita. Nah, itu sebenarnya kebersamaannya di situ. Jadi kita memang akhirnya saya jadi belajar banyak dengan negara-negara lain, misalnya teman-teman di Afrika, yang mereka sebenarnya transportasi umumnya sama dengan Indonesia ya. Mungkin Asia Tenggara sama Afrika dan beberapa hal seperti di Nepal atau di Asia Selatan itu sama. Transportasi umumnya belum ada, gitu, belum tersedia. Tapi sudah ada transportasi online, transportasi berbasis aplikasi. Jadi kemelut polemik itu kayak gitu. Jadi sementara masyarakat menginginkan harga yang pelayanan yang lebih bagus, negara atau pemerintahnya tidak bisa menyediakan, tapi lalu ada muncul tawaran baru berupa layanan dari aplikasi, berbasis aplikasi yang juga sebenarnya masih pelayanannya masih harus disempurnakan. Berbeda dengan negara yang sudah menyediakan transportasi umum, keberadaan driver berbasis aplikasi itu sebenarnya adalah konsekuensi dari sulitnya masyarakat di negara maju mendapatkan pelayanan yang cepat dan mungkin tidak harus menggunakan transportasi umum. Jadi sebagai opsi masyarakat untuk mendapatkan sebuah layanan yang berbeda dengan layanan umum. Makanya di negara seperti Amerika, di London, di Eropa, dan di Kanada, Amerika Utara, itu layanannya justru mobil limusin, terus Uber Black, yang mobilnya gede-gede gitu, yang disewanya untuk hal-hal tertentu. Kalau di negara-negara yang yang belum ada transportasi umumnya belum tersedia, akhirnya jadi seperti kayak bajai atau taksi kecil gitu ya. Makanya di Indonesia banyak mobil kecil yang masih bisa survive, kayak mobil-mobil yang Innova atau yang gede-gede udah nggak bisa survive karena biaya tarif yang didapat sangat rendah dan biaya operasionalnya tinggi. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Wah, terima kasih banyak nih Pak Taha, tadi udah berbagi oleh-oleh cerita begitu ya dari Sri Lanka. Saya kira mungkin
saya kira ada banyak cerita ya nanti yang bisa kita lanjutkan, tapi mungkin ini sebagai video perkenalan dulu begitu mengenai ADO. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya buat yang nonton juga, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin ini Pak, saya mau tanya terakhir ke Pak Taha nih, kalau misalnya dari teman-teman yang nonton nih mau menghubungi Pak Taha gitu ya, mungkin mau mengundang untuk Boleh. sharing-sharing diskusi juga, itu boleh di kontak di mana ini Pak? Mungkin apa ada website, ada sosial media gitu yang bisa Ya, sosial teman-teman media, follow. sosial media ada. Kita ada di YouTube. Ketik aja Asosiasi Driver Online. Terus ada juga di Twitter, di Facebook, dan juga bisa melalui email kita. Alamatnya dpp.ado huruf kecil @gmail.com. Oke, baik. Nanti saya sekalian kasih di link juga ya Pak ya di deskripsi buat teman-teman bisa langsung menghubungi. Baik, terima kasih banyak Pak Taha atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut diskusi. Iya Pak. Nanti mungkin ini masih kayaknya bisa berserial gitu ya Pak ya. Ini kita coba bikin video ini dulu, introduction gitu dulu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Taha. Mari semuanya.